kibrin. Tidak masuk surga seseorang di mana dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Tentunya kenikmatan yang terbaik, kenikmatan yang paling yang menjadi tanda bahwa kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan taufik, kenikmatan kemampuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan letak bobot pada sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, manakala kenikmatan itu yang sifatnya duniawi, kesehatan, keluangan waktu, harta, keluarga, anak dan istri, itu kita arahkan, itu kita pergunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali melalui ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengannya kita melakukan. Kemudian kita juga diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui larangannya, ya, hal-hal yang haram, sifatnya syirik, tasyabbuh orang-orang kafir, kita pun meninggalkannya. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kita cintai, manusia yang paling kita harapkan perjumpaannya, perjumpaan yang kita harapkan di dalamnya ada syafaat, kita harapkan bisa meneguk daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian kelak. Namun semua itu harapan-harapan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW setelah kita berjumpa dengan Rasulullah SAW setelah kematian, itu tidak bisa kita raih kecuali dengan mencontoh, mengikuti cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah, cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisi waktunya di siang dan malamnya, cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan sesama. Maka ketika seseorang memposisikan dirinya bahwa dia adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya yang paling pertama adalah bagaimana yang pertama kita perhatikan bagaimana kita diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu satu-satunya jalan untuk kita diakui bahwa kita ini adalah umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kata firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kita ini mengaku cinta kepada Allah, maka katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu bahwa fattabi'uni, ikutilah saya, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau adalah pelayan Nabi yang memang orang tuanya, ibunya saat dia masih kecil dibawa oleh ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan, untuk diperlakukan sebagai pembantu. Ibunya langsung yang menyerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ini anak saya yang bisa membantumu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia korbankan anaknya, dia rela untuk tidak dibantu untuk apa oleh anaknya, dalam rangka bagaimana anaknya ini bisa memperlakukan, membantu, mengayomi daripada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah perjuangan mereka, orang-orang para sahabat. Bagaimana mereka mengorbankan apanya? Mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya, anaknya, dalam rangka apa? Bagaimana Islam ini bisa tegak, bagaimana anaknya bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini diantara cara mendidik anak-anak mereka. Demikian juga dipraktekkan oleh para ulama yang lain, diantaranya Imam Ahmad, diantaranya adalah Imam Syafi'i, diantaranya adalah siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibu-ibu mereka mengarahkan anaknya sehingga anaknya pun jadi ulama.
dengan standar dunia begitu. Sampai hari kiamat tidak akan disebut, tidak akan pernah ketika seorang berbicara tentang syariat, berbicara tentang hukum, berbicara tentang pendapat-pendapat dalam Islam, tidak mungkin tidak disebut mereka nama-nama mereka. Tidak disebut namanya Imam Ahmad. Bagaimana cara Imam Ahmad mendidik anaknya? Bagaimana cara ibu Imam Ahmad dididik oleh ibunya? Dia dimandikan di subuh hari, baru kemudian ibunya membawanya pergi ke masjid untuk hadir dalam majelis, sekaligus tentunya salat berjamaah. Dimandikan dengan air hangat. Demikian dikisahkan oleh siapa? Oleh kitab-kitab atau buku-buku sejarah. Demikian juga Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Posisinya sama, bahwa dia dididik oleh ibunya, dididik oleh orang tuanya, bagaimana anaknya bisa baik, bisa dikenang, bisa lebih tidak terjerumus dengan pergaulan orang-orang di sekitarnya. Maka seorang mukmin hendaknya juga mencontoh mereka, para sahabat, mencontoh daripada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah hasil daripada pelayanan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW. Semua hadisnya sampai kiamat, insyaallah namanya senantiasa semua orang akan bertaraddi. Setiap menyebutkan namanya, dia akan mengatakan radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhoinya Anas bin Malik. Semoga Allah meridhoinya. Dan tanda orang yang membenci beliau, membenci sahabat Anas bin Malik atau sahabat-sahabat lainnya, menunjukkan bahwa di sana ada penyakit kemunafikan, kefasikan. Ini menjadi tanda keimanan. Buah daripada bagaimana dia membantu dan melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? La yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabahu, fa in kana la budda minhu fa'ila budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil alwafatu khairan li. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali di antara kalian berharap untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan musibah yang menimpanya. Orang terkena kemiskinan, kekurangan, percekcokan dalam keluarga dan seterusnya, maka apa kata Rasulullah SAW? La yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sama sekali mengharapkan kematian, dengannya seakan-akan kematian itu adalah untuk satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti dan sangat menekankan bahwa jangan sama sekali, larangan, jangan yatamannayanna, sama sekali tidak berharap gitu. Jangan sama sekali berharap meninggal, diwafatkan oleh Allah kalau kita terkena sebuah musibah yang mungkin sulit untuk kita pecahkan, mencari jalan solusi di dalamnya. Maka kata Rasulullah SAW, fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang berat rasanya musibah yang menimpa kita, maka Rasulullah SAW ini solusi. Rasulullah SAW adalah manusia terbaik tentunya, yang setiap ucapannya memiliki di sana kebijaksanaan. Rasulullah SAW tidak melarang kecuali di sana ada solusinya. Kecuali di sana ada solusinya. Di antaranya ini dia, jangan berharap sama sekali. Terus apa yang saya harus lakukan? Maka dia kata beliau, fa in kana la budda fa'ilan. Kalau memang sulit bencana, musibah yang menimpa kita, maka hendaknya dia berkata atau berdoa kepada Allah saja, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah saya selama kehidupan ini mendatangkan kebaikan bagiku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah saya kalau memang kematian ini lebih baik bagi diriku. Ada orang begitu modelnya. Kehidupan baginya buruk. Kenapa? Dia penuhi dengan maksiat.
maka kematian baginya lebih cocok dibanding dia hidup. Dia penuhi hidupnya dengan apa? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan apa yang menjadi tujuan di mana Allah menciptakannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tujuan kita dihidupkan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ketika seseorang tidak memenuhi hidupnya melakukan ibadah, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang semacam ini kematian baginya lebih baik. Kematian baginya lebih baik. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kebaikan antara dirinya kepada Allah atau kebaikan terhadap sesama, kebaikan terhadap dirinya, maka para ulama mengatakan bahwa jasadnya itu bagaikan kuburan bagi ruhnya. Jasadnya bagaikan kuburan bagi ruhnya. Ruh itu adalah sesuatu yang suci. Ruh itu sesuatu yang suci. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita menyadari sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa ruh itu tidak pernah mengalami masa tua. Ruh setiap orang tidak pernah mengalami masa tua. Yang mengalami masa tua itu kelemahan, tua dan seterusnya, itu adalah jasad kita. Perhatikan saja orang yang orang yang mungkin orang bapak-bapak yang sudah tua, apa yang ada dalam hatinya ketika sebelumnya tidak mengetahui kebenaran, kemudian nanti di masa tua baru mengetahuinya, maka yang muncul adalah semangat. Yang muncul adalah semangat. Seandainya kalau saya seperti masih muda, bisa kembali umur saya, maka saya akan seperti ini. Maka kata para ulama, hendaknya seorang manusia itu menyadari bahwa ruh itu tidak pernah mengalami masa tua. Tidak ada masa tuanya dia, kecuali fisik kita. Maka ruh kita berarti apa jadinya? Berarti dia punya, itulah dengannya kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengannya kita akan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menikmati kehidupan ini adalah orang yang masih muda. Kalau sudah tua semakin berkurang apanya? Perasaannya. Baik pengecapannya, pendengarannya, hatinya, tenaganya, semuanya serba berkurang. Semuanya serba berkurang. Berkurang, tidak lagi merasakan. Semakin hari semakin berkurang. Makanya orang yang masuk dalam surga atau orang yang masuk dalam neraka itu umurnya 25 atau 30. Antara umur 25 sampai 30 umurnya orang. Demikian juga orang yang masuk dalam surga atau masuk dalam neraka. Kenapa? Itulah masa dengannya kita betul-betul menikmati kenikmatan. Ketika kita masuk dalam neraka, maka kita akan merasakan perihnya neraka. Ketika kita masuk dalam surga, maka kita betul-betul menikmati keindahan, kenikmatan yang ada di dalam surga. Makanya orang yang jenggotan masuk dalam surga, tidak ada jenggotannya itu. Orang tidak ada jenggotannya. Kenapa? Dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muda. Dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muda. Maka sebagian orang ternyata di sana lebih baik baginya kematian daripada kehidupan. Namun banyak tidak menyadari bahwa ini lebih baik bagi saya. Justru menganggap bahwa dia telah berbuat sebaik-baiknya. Menganggap bahwa dia berbuat sebaik-baiknya. Dia tidak mengetahui, tidak melaksanakan di antara apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Koreksi dirimu sebelum engkau dikoreksi. Sebelum engkau dikoreksi, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh merasa baik, merasa benar, merasa paling benar begitu, merasa paling benar dengan apa yang kita lakukan. Seorang mukmin senantiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya. Seorang mukmin adalah senantiasa berusaha memperbaiki dirinya. Berapapun ilmu yang dia lakukan, bagaimanapun sunnahnya sholat ibadah yang dia lakukan,
maka kita diperintahkan untuk senantiasa memperbaharui. Semakin seseorang melakukan perbaikan dirinya, maka itu adalah tanda bahwa orang itu adalah baik. Tapi ketika seseorang berhenti memperbaiki dirinya, maka pada saat itulah akan mengalami kemerosotan, akan mengalami penurunan, mengalami dan seterusnya. Mungkin dia lupa, mungkin dan seterusnya. Maka pada seorang mukmin kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa memperbaiki. Makanya jadidut taubah. Seperti demikian juga taubat kita, tidak boleh hanya hari ini kita melakukan dosa, mengingat dosa kita. Semuanya kita ingat. Rinci-rincinya dosa yang kita lakukan kita ingat semua, kemudian kita kemukakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita pun mentaubatkannya. Namun kemudian taubat kita hari ini terhenti, hari ini saja, tapi besoknya tidak lagi bertobat, maka itu tidak bertobatnya seseorang menunjukkan bahwa itu adalah dosa. Karena taubat adalah kewajiban bagi seorang mukmin setiap waktunya. Karena tidak ada orang yang luput dari dosa. Jangan kita nanti tidak mencuri, mengambil barang orang, kemudian kita mengatakan saya sudah tidak berdosa. Tidak. Kata Rasulullah SAW apa dibilang? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu khata', tukang pendosa, bukan satu kali, senantiasa berdosa. Dan cukuplah diamnya lisan kita tidak berzikir kepada Allah, itu adalah dosa. Karena pada saat itu kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zikir itu adalah ibadah yang abadi. Ibadah yang abadi, dengannya seseorang bisa meraih pahala jihad dengan melakukan zikir. Dengan melakukan zikir. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda demikian. Ala adullukum ma yarfa'u bihi darajatikum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perkara, sebuah amalan dengannya kalian bisa sama melampaui derajatnya orang-orang yang syahid di medan perang, yang mereka itu masuk dalam perang kemudian saling berbunuhan dengan pedang. Maka para sahabat mengatakan, adakah Rasulullah yang lebih baik daripada jihad? Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa al-jihadu zirwatu sanamil Islam. Jihad adalah puncak daripada amalan dalam Islam. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah apa? Amalan yang abadi, yang dengannya kita diperintah, dan tidak ada amalan disebutkan di dalam Al-Quran setelah kematian walaupun seseorang masuk dalam surga kecuali apa? Kecuali zikir. Kecuali zikir. Salat tidak disebutkan kalau sudah masuk dalam surga orang. Orang yang mukmin yang masuk dalam surga tidak disebutkan lagi bahwa mereka itu salat. Tetapi yang disebutkan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin tidak pernah merasa dirinya bebas dari dosa. Tidak pernah merasa. Kapan dia merasa bebas dari dosa, maka pada saat itu dia berdosa. Sebagaimana orang yang merasa bahwa saya sudah ikhlas, maka kata para ulama orang itu memiliki penyakit kemunafikan dalam dirinya. Karena keikhlasan itu adalah perbuatan yang paling berat, pekerjaan yang paling berat, dan itu adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seluruh kata-kata, ucapan, pikiran, tadabbur kita, perbuatan, semuanya harus dengan ikhlas, baru kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Sufyan As-Tsauri radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, ma'alajtu nafsi ala syai'in asyaddu minal ikhlas. Saya tidak pernah berusaha untuk senantiasa memperbaiki diriku yang lebih berat daripada keikhlasan. Sebagian riwayat lain beliau menyebutkan bahwa seandainya saya diperintahkan memindahkan gunung, itu lebih ringan bagiku daripada ikhlas. Para ulama tabi'in, itu tabi'in, Sufyan As-Tsauri, bagaimana rasa takutnya Sufyan As-Tsauri disebutkan bahwa beliau saking takutnya bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia sudah berwudu atau dia merasakan takut, rasa takutnya membuat dia kencing berdarah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga sama dengan di antara sahabat. Kalau tidak salah Utsman atau Ali radhiyallahu ta'ala, setiap kali dia selesai berwudu dan hendak melakukan sholat, maka wajahnya berubah menjadi kuning pucat. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau kita ya, makanya al-ilmu huwal khasyah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafalan. Ilmu itu bukan dengan banyaknya jamaah. Ilmu itu bukan itu semuanya. Bukan ilmu. Ilmu itu ada kata Ibnu Mas'ud adalah huwal khasyah, yang bisa mengantarkan kita, bisa membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yatamannayanna ahadukumul maut. Tidak boleh seseorang, sama sekali tidak boleh seseorang di antara kalian mengharap, berangan-angan untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat dia tertimpa sebuah musibah, saat dia tertimpa kesempitan apa saja. Tadi kita sebutkan bahwa sebagian orang kematian itu lebih baik baginya saat dia tidak memenuhi hidupnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang justru kematian menjadi buruk baginya. Buruk baginya. Kenapa? Karena dengan wafatnya yang sebelumnya dia melakukan banyak ibadah, akan terputus amalannya. Kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Kalau seorang anak cucu Adam itu wafat, maka apa jadinya? Inqata'a amaluhu. Selama ini mungkin dia senantiasa beribadah, memperbaiki ibadahnya, senantiasa melakukan perbaikan, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat dia mungkin mendapatkan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan berharap kematian. Karena terkadang orang berkhayal bahwa kematian ini adalah solusi yang dengannya menyelesaikan masalah. Kita lari dari sebuah masalah, ternyata masalah setelah kematian lebih besar. Masalah setelah kematian lebih besar. Yang tentunya orang yang perbuatannya seperti ini adalah dikarenakan kurang memahami hakikat daripada kehidupan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mulk, yang kita sebutkan apa senantiasa menghafal dan mendengarkannya. Apa dia? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hakikat kehidupan adalah ibtila, cobaan. Apapun kondisi kita, maka itu adalah cobaan. Bukan hanya saat kita miskin baru dikatakan ini saya lagi dicoba ini sama Allah. Padahal kita tidak pernah beribadah kepada Allah. Selama ini kita mungkin jauh dari masjid. Selama ini jauh dari orang-orang yang saleh. Saat kita tertimpa musibah, kita mengatakan saya lagi diuji oleh Allah. Apanya yang diuji? Kalau tidak pernah belajar sebelumnya. Ujian itu kalau belajar 6 bulan, nanti di akhir semester baru ada ujian, tidak boleh pakai buku. Itu namanya ujian. Ketika seseorang selama ini melakukan ibadah, datang ke masjid, sering bersedekah, sering melakukan kebaikan-kebaikan, ada suatu waktu dengannya diberikan musibah, diberikan cobaan oleh Allah, mungkin sakit, dengannya tidak bisa datang ke masjid. Itu baru ujian itu. Tapi ketika seseorang selama ini jauh dari masjid, tidak pernah berbuat baik kepada Allah atau kepada sesama, kemudian tertimpa penyakit, itu bukan ujian, tetapi itu adalah musibah. Adalah musibah. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya itu berawal bahwa itu adalah nikmat. Itu semua adalah nikmat. Namun kemudian saat kita menerima kenikmatan itu, maka kita membelanjakannya kemana? Kita membelanjakannya dalam ketaatan kepada Allah atau tidak? Ketika kita membelanjakan di jalan Allah, maka itu adalah nikmat. Namun ketika kita membelanjakan kepada selain di jalan Allah, tidak membelanjakannya untuk ibadah, memperbaiki, mendekatkan diri kita kepada Allah, maka berubah menjadi nikmat, dari nikmat menjadi niqmah, musibah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban tentang seluruh kenikmatan yang kalian peroleh.
Apa itu kenikmatan? Apa saja yang Allah berikan kepada kita? Kesehatan, keluarga, semuanya adalah kenikmatan. Kenikmatan. Tentunya dunia ini, kata Rasulullah SAW, dunia mal'un, dunia ini terlaknat, illa zikrullah, illa zikrullah. Dunia ini terlaknat, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Zikrullah. Perhatikan kalimatnya, zikrullah. Dia adalah zikir, kecuali zikir kepada Allah. Artinya apa? Apa saja yang Allah berikan kepada kita semua itu sama sekali bukan tanda bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang Allah berikan dari materi ini kepada kita, itu sama sekali tidak menjadi tanda bahwa kita dicintai oleh Allah atau kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Letak cinta dan bencinya Allah terhadap hambanya ada di dalam ibadah, ada dalam ibadah. Ketika seseorang melakukan kenikmatan, membelanjakan kenikmatan yang Allah berikan baginya untuk beribadah kepada Allah, maka itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Jadi orang kaya bukan tanda bahwa dia dicintai, orang miskin juga bukan tanda bahwa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah inginkan adalah dua keadaan ini, kita memunculkan ibadah. Kita memunculkan ibadah. Saat kita kaya, ibadah apa yang kita bisa lakukan di dalamnya? Maka pada saat itulah kita akan mendapatkan kenikmatan yang berlipat ganda tentunya. Apa dia? Di samping kita sudah diberikan kecukupan, kita pun diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan apa? Melakukan atau membelanjakan ibadah. Demikian juga orang miskin. Orang miskin itu juga bukan tanda bahwa dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma tawaffani ma'a masakin wa ahyini ma'a zumratil masakin. Rasulullah SAW berdoa demikian, ya Allah, hidupkanlah saya bersama orang-orang miskin dan matikanlah saya bersama kelompoknya orang-orang miskin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Al-Ghazali, ketika banyak orang sensitif begitu, ketika disebutkan dengan Imam Al-Ghazali, terkadang dia mengatakan dia orang sufi, dia begini. Padahal semua ulama mengatakan bahwa dia adalah ulama. Dia adalah ulama. Bagaimanapun penyelewengan mungkin yang didapati, yang kita baca terhadap mereka, namun sejumlah ulama mengakui bahwa dia ulama. Mengakui bahwa dia adalah ulama. Siapa yang tidak tahu, tidak mengenal dengan siapa? Imam An-Nawawi Al-Bantani. Imam An-Nawawi mazhab Syafi'i, orang Indonesia, kemudian pergi ke Mekah belajar, namun bahasanya mengalahkan orang Arab, bahasa Arabnya. Namun kekurangannya dia berakidah Asy'ariyah. Berakidah, di antara akidahnya adalah berakidah Asy'ariyah. Yang kemudian seluruh ulama juga mengakui bahwa dia adalah ulama. Kenapa ulama ini mengakui bahwa dia ulama padahal akidahnya menyeleweng? Sementara kita tidak pernah mengatakan bahwa dia orang begini, tidak pernah kita memuji. Demikianlah ulama memperlakukan memperlakukan terhadap saudaranya. Saat dia mendapati kekurangannya, dia sebutkan kekurangannya. Saat dia mendapati kelebihannya, dia sebutkan kelebihannya. Maka itu adalah adil dalam menilai orang. Adil dalam menilai orang. Satu kesalahan kita, kata firman Allah Subhanahu wa taala, manusia demikianlah keadaannya, sifatnya. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah wa qad khalat min qablihimul masulat. Bahwasanya apa? Manusia itu kalau menilai, yang diungkapkan pertama kali adalah keburukan. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'at. Sungguh mereka terlalu bersegera, terburu-buru menilai engkau dengan apa? Dengan keburukan. Padahal apa? Keadaan seperti ini, penilaian orang semacam ini itu sudah berlalu. Maksudnya sudah pernah dicontohkan oleh orang. Ini berbicara tentang konteks keburukan, bahwa ini adalah sifat yang tercela. Ini adalah sifat yang tercela. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita sebutkan bahwa miskin dan kayanya seseorang, sempitnya waktunya atau luangnya waktunya, itu bukan tanda bahwa dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita ini diharapkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap keadaan bagaimana kita bisa mampu untuk melakukan ibadah, dengannya kita mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah tanda bahwa Allah mencintai hambanya. Itulah tanda bahwa dia mencintai hambanya saat dia bisa melakukan ibadah pada semua keadaannya. Saat dia kaya dia mampu melakukan ibadah, saat dia miskin pun dia bisa melakukan ibadah. Jangan hanya saat miskin baru datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merengek-rengek, ya Allah begini, semuanya diutarakan. Namun pada saat berkecukupan tidak datang kepada Allah. Dan memang demikianlah keadaan perjuangan yang berat bagi seorang yang berkecukupan dalam hidupnya, sulit baginya untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ada perasaan saya sudah cukup. Ada perasaan saya sudah cukup. Di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa dia? Al-Ghani. Adalah Al-Ghani. Allah Maha Kaya. Apa konsekuensi yang harus kita munculkan di dalam dalam kehidupan kita? Kita harus munculkan ibadah dalam kehidupan kita saat kita memahami, mengetahui bahwa di antara nama Allah adalah Al-Ghani, Maha Kaya. Bahwa kita ini hendaknya menyadari berapapun harta yang kita miliki, maka hakikatnya kita adalah fakir. Antumul fuqara. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai sekalian manusia, kalian itu adalah miskin. Apapun kalian, bagaimanapun keadaan kalian, lebih kaya dari tetangganya, lebih kaya dari, maka kalian itu hakikatnya adalah miskin. Kemudian apalagi konsekuensi ketika kita mengatakan, memahami kalimat bahwa Allah adalah Al-Ghani, memunculkan perasaan yang sama saat kita kekurangan dan saat kita berkecukupan. Itulah keikhlasan. Apa ikhlas? Ikhlas itu tidak bertambah dengan pujian dan tidak berkurang dengan celaan. Tidak bertambah dengan kemiskinan dan tidak berkurang dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita semua. Itu namanya ikhlas. Maka sulit bagi seseorang ketika dia masih menganggap dirinya serba berkecukupan, ingin ikhlas kepada Allah, itu adalah sesuatu yang mustahil. Yang bisa khusyuk, memunculkan rasa takut di hadapan Allah saat dia bermunajat adalah orang-orang yang senantiasa merasakan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap saatnya, di setiap lini kehidupannya. Maka saat itulah kita akan merasakan kekhusyuan, kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang ternyata musibahnya sangat parah, sulit untuk mencari jalan keluarnya, maka Rasulullah SAW mengatakan hendaknya dia berdoa, ya Allah, hidupkanlah saya selama kehidupan ini baik bagiku, dan wafatkanlah saya selama kematian lebih baik bagiku. Tidak serta-merta mengatakan bahwa matikanlah saya Allah, tidak. Tetapi dia semuanya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika ma alimtu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan, dari mempersekutukanmu di dalam niat ibadah atau perbuatan yang saya lakukan. Ma alimtu wa ma lam a'lam. Apa yang baik itu yang saya ketahui bahwa saya berbuat dosa, berbuat syirik, atau apa yang saya tidak ketahui. Ini adalah apa? Puncak tawakalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa. Semua pekerjaan, bahkan di dalam taubatnya pun dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya dosa yang kita lakukan, sulit untuk kita ingat. Bagaimanapun taubat yang kita lakukan, berapapun taubat yang kita lakukan dalam sehari,
maka itu tidak cukup untuk dosa-dosa kita. Kenapa? Karena dosa kita lebih banyak daripada taubat yang kita lakukan. Semakin seseorang, adakah orang yang bisa menghitung dosanya? Atau adakah orang yang pernah menghitung dosanya? Tidak ada itu. Yang ada adalah orang yang menghitung taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah bertobat, saya sudah begini. Pada saat dia menghitung taubatnya, berapapun hasilnya, maka itu adalah sesuatu yang sedikit. Itu adalah sesuatu yang sedikit. Para ulama mengatakan apa saja yang bisa dibilang, dihitung, maka itu adalah sesuatu yang sedikit. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ayyaman ma'dudat, bahwa puasa itu adalah hanya beberapa hari saja yang terbilang. Kenapa? Kan terbilang, sesuatu yang terbilang berarti sedikit. Sesuatu yang terbilang adalah sedikit. Namun yang tidak sedikit itu adalah yang tidak bisa dihitung. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi seorang yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan memberikan rezeki bagi orang yang bertakwa. Yang pertama sumbernya, dia tidak tahu dari mana arahnya. Yang kedua jumlahnya, dia tidak tahu berapa jumlahnya. Menunjukkan apa? Banyak. Allah menjanjikan tentang surga berapa? Tidak bisa dihitung. Surga tidak bisa. Menyebutkan apel, menyebutkan pisang, menyebutkan buah-buahan dalam surga. Kata Ibnu Abbas, itu hanya sekedar nama, supaya manusia bisa terbayang di dalamnya bahwa di sana ada buah-buahan. Adapun kualitas apelnya tidak bisa kita samakan dengan apel terbaik di dunia, tidak bisa. Yang kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, bahwasanya surga itu adalah apa? Adalah Allah akan menjanjikan, Allah akan memberikan kenikmatan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar dengan telinga, belum pernah terbetik dalam hati seseorang. Artinya sangat rahasia, dan itu menunjukkan bahwa sangat spesial dan banyak. Sangat spesial dan sangat banyak. Maka Rasulullah SAW mengatakan di sini, ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, wafatkanlah, hidupkanlah saya selama kehidupan ini baik bagiku. Kalau kita meminta demikian, boleh jadi hari ini mungkin kita tidak mendapatkan solusi, besoknya kita mendapatkan solusi. Dan kebaikan seorang mukmin, seorang hamba itu ada di dalam ibadah, ada di dalam ibadah yang dia lakukan. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, matikan, wafatkanlah juga saya, wafatkan juga apabila wafat ini lebih baik bagiku, lebih baik bagiku. Nah, demikian juga mungkin orang tapi ini untuk diri ya, untuk pribadi saja. Untuk pribadi. Artinya kita yang merasakan kesulitan, yang kemudian kita di sini dituntut adalah senantiasa berusaha. Senantiasa berusaha. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, jangan berharap sama sekali untuk mati. Saat kita saat kita tertimpa dengan sebuah cobaan yang sulit kita pecahkan masalahnya, apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Kita senantiasa berusaha untuk mencari jalan keluar. Karena usaha ini adalah ladang pahala. Ladang pahala. Dan saya sebutkan tadi bahwa orang yang sifatnya seperti ini gampang untuk menyerah di hadapan Allah. Dia tidak menyadari hakikat daripada dunia. Dia tidak menyadari hakikat daripada kehidupan dunia. Apa dia? Al-ibtila, cobaan. Cobaan. Apapun keadaan, apapun begini, kesulitan yang kita hadapati, maka itu adalah cobaan. Namun di antara kita, dia hanya menganggap cobaan itu kalau sulit. Dia hanya menganggap cobaan itu kalau tidak mendapatkan jalan keluar. Maka ini adalah sesuatu kekeliruan. Padahal seluruh kehidupan kita ini adalah cobaan oleh Allah, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita bacakan ayatnya, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Seorang, kalau tidak salah Ali radhiyallahu taala anhu ditanya sif lana dunia. Wahai Ali, gambarkan kepadaku tentang dunia. Apa itu dunia? Bagaimana itu dunia? Maka Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma balud dunia? Ada apa dengan dunia? Halaluha hisab wa haramuha iqab.
Yang halalnya saja akan dihisab, kemudian yang haramnya akan mendapatkan dosa, siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dunia. Itulah dunia. Yang halal saja kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang haram. Maka ketika seseorang memahami dunia ini sekedar dia adalah seakan-akan tidak ada lagi lebih baik daripada dunia, maka perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang harga dan ukuran dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah ma syariba minhu kafir. Seandainya dunia ini sama harganya dengan satu sayap seekor nyamuk, maka orang kafir tidak akan meminum walaupun seteguk dari air di dunia ini. Dunia ini adalah untuk orang yang beriman. Dunia ini untuk orang yang beriman. Dengannya dia mempergunakannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW membisikkan bagi seorang mukmin, kalau memang demikian keadaan dunia, maka 2 rakaat sebelum salat fajar lebih baik daripada dunia itu. Lebih baik daripada dunia. Nah, belum. Masih. Nah, ini bentuk tawakal. Dan apa itu bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang bertawakal? Janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertawakal, sebenar-benar tawakal yang Allah mewajibkan bagi kita semua, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan wajib bagi seorang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertawakal adalah dia masuk surga tanpa dihisab. Dia masuk surga tanpa dihisab. Tidak lagi ditanya-tanya. Tidak ditanya, langsung masuk dalam surga. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang seseorang menganggap kehidupannya itu buruk, tapi itu keadaan tertentu saja. Namun bagi seorang mukmin, dunia ini adalah apa? Mazra'atul akhirah. Dia adalah ladang untuk akhirat. Dan yang kita khawatirkan adalah jangan sampai dengan wafatnya kita ternyata amalan kita tidak cukup untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Belum. Dia tidur. Pada. Ini yang sering dilontarkan kepada Imam Ghazali, bahwa beliau itu ulama sufi apa dan sebagainya. Ini sama dengan ada ustaz dia ahli agama, ahli firman, mengelola Al-Quran, Sunnah. Tapi itu dulu dia ahli yang mempertahankan apa yang dikatakan Rasulullah, itu bidah-bidah. Sekarang ada video bahwa bidah itu dia harus lagi bahwa itu bisa. Itu bagaimana Ustaz kalau kita ungkapkan itu berbandingan ini dulu iya Ustaz yang kamu bangga-banggakan sekarang ini bukan kita kesaliman atau ghibah kita lontarkan kekurangannya tidak. Ghibah itu apa yang berkaitan dengan diri pribadinya, kehormatannya, kekurangannya, dan seterusnya. Tidak ada kaitannya dengan kita. Tidak ada kaitannya dengan bagaimana kita beristifadah dari kalimat tersebut. Yang kemudian bagi seorang mukmin, hendaknya di sana harus ada muwazanah. Dia harus ada menyandingkan ketika seseorang melakukan keburukan, jangan ingat keburukannya saja. Jangan ingat keburukannya saja. Bahwa di sana ada sejumlah kebaikan yang kita tidak tahu. Mungkin keburukannya itulah yang nampak bagi kita. Namun kemudian seorang Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ini ulama mengatakan bahwa beliau taubat dari perbuatannya. Nah, kalau dia taubat, apa kata Rasulullah? At-taubatu tajubbu ma qablah. Taubat itu menghapus seluruh kesalahan daripada sebelumnya.
Bagi seorang mukmin apa konsekuensinya? Jangan menyebut-nyebutnya lagi apa dengan kekurangan. Sebut bahwa dia adalah begini-begini. Kalaupun ada yang ada kalimat yang harus diucapkan tentang kekurangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, bahwa ini adalah pemahamannya ini begini, sebutkan kekurangannya, namun jangan lupa kebaikannya juga disebutkan, supaya di sana orang yang mendengar, orang yang dinasihati ada perbandingan, oh ternyata begini, oh ternyata. Tapi kalau hanya menyebutkan kekurangannya, maka apa yang muncul pada orang yang mendengar? Kebencian saja, tidak ada perbandingannya. Tidak ada perbandingannya. Dan itu banyak bahwa kayak Imam Al-Juwaini itu ahli filsafat, tapi dia ulama besar. Siapa yang tidak pernah belajar di Al-Waraqat? Ahlus Sunnah sampai sekarang mempelajarinya itu. Mau mazhab Hambali, mau mazhab Syafi'i, Salafi dengan Salafi Tulen, pelajari itu apa? Al-Waraqat. Kenapa tidak pernah mengingat kebaikan Al-Waraqat itu? Kebaikan Imam Al-Juwaini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.